Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Nah, untuk kali ini kita sudah ada satu regulator ya, regulator power window milik Nissan Grand Livina. Nah, ini untuk unitnya Grand Livina. Dan di sini ya, di sini untuk power window ini yang sebelah kanan depan ya, atau yang bagian supir. Nah, ini kadang-kadang nggak mau naik dan nggak mau turun, harus digedor dulu ya untuk bagian door trimnya. Nah, itu dia baru bisa bekerja untuk kaca jendelanya. Dan di sini nanti kita akan lihat dulu ya. Biasanya itu untuk kasus seperti ini atau yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, itu selain dari switch power window-nya, di sini ada yang namanya dinamo. Nah, dinamo ini nanti kita akan lihat ya. Biasanya untuk yang sering terjadi, untuk areng atau brasnya itu udah tipis ya. Oke, dari sini kita akan lihat dulu atau kita akan bongkar dulu ya untuk bagian isi dari dinamo power window. Oke. Nah, jadi untuk bentuknya seperti ini. Ini untuk bagian sebelah kanan ya, kanan depan atau bagian supir. Ini akan kita bongkar dulu untuk isi dari dinamo power window-nya. Dan kita akan lihat untuk bagian yang bermasalahnya ya. Oke. Nah, di sini ya, di sini kita buka dulu. Ini ada skrup ya. Skrup ada 4, ada 3 ya. 1, 2 sama 3 nih kita buka dulu. Dan nanti kita lihat untuk bagian yang bermasalahnya. Oke. Nah, ini 1 terlepas, tinggal 2 lagi. 1 lagi. Nah, ini untuk skrupnya ketiganya udah terlepas. Ini tinggal kita tarik aja ya untuk casingnya. Casing bagian dinamonya nih. Kita tarik aja. Oke, nah jadi seperti ini ya untuk cara pelepasannya. Tinggal ditarik aja. Dan selanjutnya nih untuk bagian gulungan atau lilitannya nih, tinggal kita tarik ya. Ini pelan-pelan sambil diputer ya. Oke, nah jadi seperti ini untuk melepasnya. Oke, nah di sini ya, di sini bisa kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini ternyata untuk bagian udah kelihatan nih. Untuk bagian arengnya ya. Ntar gimana nih caranya? Nah, ini kelihatan nggak nih ya? Nah, ini ya, ini untuk bagian areng atau brasnya ini udah tipis ya. Nah, jadi seperti ini. Ini ada 2 ya. Ini udah tipis semua. Jadi si arang itu nggak nyentuh ke sini ya. Nah, nggak nyentuh ke sini. Oke, dan ini nanti akan kita lepas dulu. Nah, di sini untuk pelepasan ini ya, pelepasan ininya untuk rumah apa nih namanya, arengnya. Ini ada skrup. Ini skrupnya udah kita lepasin ya. Ini bagian sini 1. Terus bagian sini ada 1. Nah, ini ketutup sama seal tadinya ya. Nah, ini bagian ini 1, ini 1. Oke, setelah itu tinggal bagian ininya, soket yang warna biru nih ya. Ini kita lepas dulu. Nah, ini caranya tinggal kita ini aja ya. Ini penguncinya di sini. Ini kita tonjok dulu sedikit dan kita congkel ini ke atas begitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya.
Ini tinggal kita congkel ke atas. Oke. Nah, ini udah bisa terlepas untuk yang soket warna biru nih ya. Ini warna biru. Nah, setelah itu tinggal ininya nih. Tinggal kita keluarin. Oke, kita congkel. Nah, jadi seperti ini untuk bentuknya. Oke, ini terpisah ya. Nah, ini untuk rumah, untuk areng atau berasnya nih ya. Nah, ini udah tipis. Nah, ini kita bisa ganti untuk arengnya aja. Di sini ya, kita bisa beli online untuk areng Powerindo Nissan Grand Livina nih. Ini tinggal kita ganti arengnya. Karena di sini nggak ada ya yang jualan. Jadi ini nanti kita ambilin aja dari yang bagian penumpang. Oke. Ini nanti akan kita ambilin di bagian penumpang. Karena untuk bagian penumpang itu jarang dipakai ya. Karena untuk yang sering dipakai itu di bagian supir. Karena untuk ngasih parkir atau keluar masuk tol, nah itu harus sering buka kaca jendela ya. Jadi kalau misalkan macetan untuk power window-nya, nah itu agak sedikit susah. Oke. Nah, ini permasalahan di sini ya. Permasalahannya di areng atau berasnya ini yang udah tipis. Ini kadang-kadang dinamo itu main, kadang-kadang mati begitu ya. Oke, langsung aja untuk yang bagian belakang atau bagian penumpang ya. Kita akan lepas dulu dan nanti akan kita pindahin ya untuk si arengnya. Oke. Nah, ini kita udah bongkar untuk bagian yang penumpang. Bagian penumpangnya ya. Yang karena untuk bagian penumpang itu bagian kiri atau bagian kanan. Nah, itu jarang-jarang digunakan. Jadi karena nggak ada spare partnya ya. Nggak ada spare part buat nyari ini areng atau berasnya ini. Jadi terpaksa kita pindahin dulu ya. Kita pinjem dulu nih. Nanti kalau udah ada untuk partnya, tinggal kita gantiin aja lagi. Nah, ini untuk caranya juga sama ya. Ini ada skrup, ada 3. Ini kita lepasin dulu. Nah, ini untuk skrupnya udah terlepas 3-3-nya ya. Ini tinggal kita tarik aja nih untuk bagian covernya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini masih baru, masih bagus ya. Tuh, dari sininya juga. Setelah itu tinggal ininya. Ini sama untuk bagian gulungan atau lilitannya nih. Ini tinggal kita puter-puter. Nanti dia akan keluar sendiri. Nah, jadi seperti ini. Nah, seterusnya di sini sama. Nah, kalau yang ini dia masih bagus ya. Tuh, masih tebal, masih panjang. Nih, kalau kita lihat arengnya masih panjang, masih oke. Karena ini jarang digunakan ya. Jadi jarang digunakan, jarang muter. Jadi ini kemakannya sedikit. Beda kalau bagian supir. Kalau supir itu dia sering ya, sering naik turun kacanya. Jadi ini cepat untuk habisnya. Nah, di sini sama untuk pelepasannya juga. Di sini ada skrup lagi. Ada 2. Oke, 1 dan satunya lagi di sini. Nah, ini ya, ini udah terlepas dua-duanya. Setelah itu tinggal ininya juga sama untuk soket warna abu-abu. Kalau yang di bagian sopir tadi warna biru, ini abu-abu ya. Ini penguncinya di sini untuk pengunci knocknya. Ini tinggal kita tekan, dan ininya tinggal kita congkel ke atas. Ini ya. Nah, ini sudah bisa terlepas. Nah, jadi seperti ini ya.
Oke, nah ininya nyangkut nih. Nah ini ya, ini setelah soketnya ini terlepas, tinggal tarik aja ya nih. Nah jadi seperti ini untuk rumah sama ini arengnya ya. Nah ini yang akan kita pinjam dulu atau kita gantikan ya. Nah jadi seperti ini sama aja ya. Tuh, oke. Untuk dimensinya sama, ukurannya sama, seperti ini juga sama. Kita lihat dari bawah, nah sama ya. Dari samping sini sama aja, dari sini atas sini juga sama aja nih. Oke, karena ini untuk bagian arengnya aja ya yang bermasalah. Nah ini kita bandingkan ya, kita bandingin untuk yang depan itu yang atas nih ya, depan atas atau yang banyak serbuk arengnya yang hitam-hitam ini kan. Nah ini hitam-hitam ini nanti akan dibersihin juga. Nah untuk yang bagusnya, nah ini masih panjang ya. Nah ini masih panjang untuk arengnya. Dan untuk yang bermasalah nih udah tipis. Oke, udah tipis. Untuk yang bagian satunya sama. Yang masih oke, masih bagus, ini masih panjang untuk arengnya. Dan satu lagi nih, nah ini udah tipis ya. Oke. Nah ini nanti untuk ininya sama, dan untuk yang ini lilitannya ini sepertinya juga sama ya. Oke, tapi yang ngebedain ini, kalau ini dia nyangkut ya, nyangkut di sini. Kalau untuk yang ininya ada tinggal di dalam. Oke, ini nanti akan kita pindahin untuk bosingnya. Karena ini dimensi ukuran ini juga sama aja. Nah jadi seperti ini ya, ini sama. Kita pakai yang bagus, yang dari belakang, karena yang belakang jarang pakai, otomatis yang depan ini sering pakai, jadi kita pakai yang agak baruan. Nah jadi seperti ini ya, ini sama. Kalau untuk tutupnya sendiri, nah tutupnya sendiri di sini, kalau ngelihat dari bentuk dari ini sama aja ya. Oke, sama aja. Nah ini, oke sama, ini bisa dipakai ya. Cuma di sini ada nomornya yang berbeda, mungkin untuk bagian depan sama belakang. Ya karena untuk belinya itu, kalau yang orinya itu satu set ya, satu set regulator power window begitu. Oke, ini sama semua. Oke, langsung aja untuk pemasangannya. Ini kita pakaiin yang sama aja ya. Oke. Nah ini kita tinggal pemasangan aja. Nah untuk yang ini ya, ini tadi yang dari belakang yang masih panjang berasnya. Oke. Nah sebelumnya kita akan bersihin dulu ya, ini akan bersihin dulu semuanya. Nah ini ya, ini untuk yang bagian ininya juga kita amplas sedikit supaya kotorannya ini hilang ya. Jadi untuk aliran listrik ya, ini agar lebih maksimal. Oke, karena ini juga pengaruh ya untuk yang kotor seperti ini. Nah ini udah bersih ya. Nah udah bersih, tinggal kita pasangin aja nih. Gimana nih? Oke. Nah ini untuk cara pemasangannya yang ini dulu ya. Nah ini kita masukin dulu ininya. Ini modul untuk autonya ya, untuk autonya di sini. Nah ini kita masukin. Oke, ini silnya lepas dulu supaya enak. Nah setelah itu tinggal ininya ya. Nah areng atau areng set atau rumah arengnya nih. Nah, ini kita masukin. Bentar. Ini ya. Oke.
Nah, ini udah terpasang. Setelah itu tinggal untuk soketnya, mana tadi soketnya. Nah, ini ya, ini untuk soketnya. Oke, tinggal kita pasangin lagi. Oke, ini udah terpasang. Setelah itu di sini ada skrup ya. Skrup buat penguncinya nih. Kecil. Oke, nah ini ya, ini untuk skrup yang pinggirannya. Satu lagi. Oke, nah setelah itu untuk sealnya, nah ini ya, ini sealnya jangan lupa pasangin. Oke, setelah itu untuk ininya ya. Nah, ini pemasangannya juga sambil diputer-puter ya. Untuk pemasangannya. Muternya ke kiri. Oke, nah ini udah terpasang. Setelah itu tinggal tutupnya aja nih. Oke, nah ini bagian asnya jangan lupa dikasih sedikit gemuk ya, supaya lebih ini. Dan tadi juga maaf sini, nah sini belum dikasih gemuk tadi, kita lepas lagi. Nah ininya ya, di gearnya. Oke, tinggal pasang lagi. Oke, ini jangan banyak-banyak ya, asal sebagai pelumas saja. Nah setelah itu tinggal kita pasang ini untuk covernya. Setelah itu tinggal kita skrup lagi nih. Ini ada 3 ya. Oke, kita skrupin dulu. Nah ini ya, ini udah selesai untuk penggantian ya, penggantian areng untuk dinamo power window. Nah ini untuk unitnya Nissan Grand Livina. Nah ini ya, ini untuk regulatornya udah terpasang, tinggal kita tes aja ya. Tes aja, ini biasanya harus digedor dulu supaya dia naik. Oke, ini udah mau naik ya, naik turun. Oke, nah ini ya, ini udah bisa. Ketika kita pencet naik, dia udah naik ya. Kita pencet turun, dia udah bisa turun. Yang tadinya harus digedor-gedor dulu ya. Oke, nah jadi itulah untuk video kali ini mengenai penggantian atau perbaikan dinamo power window untuk Nissan Grand Livina nih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat memberikan informasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.